Halo bro, selamat datang kembali di Brothers Film. Pada episode kali ini, kita akan membahas sebuah film dengan genre history, action, drama, dan war yang berjudul Greyhound. Greyhound adalah sebuah film perang Amerika Serikat garapan Aaron Schneider yang dibintangi oleh Tom Hanks, Elizabeth Shue, Stephen Graham, Rob Morgan, dan deretan nama-nama besar lainnya. Selain menjadi karakter utama, Tom Hanks juga menulis skenario film ini. Film ini adalah adaptasi dari novel tahun 1955 dengan judul The Good Shepherd karya C.S. Forester. Film ini terjadi dalam Perang Dunia Kedua yang mengisahkan tentang konvoi 37 kapal sekutu yang dipimpin oleh Kapten Ernest Krause yang sedang melakukan pelayaran ke Liverpool, Inggris. Di tengah perjalanan, mereka akan dihadang oleh kapal selam Nazi Jerman yang mengakibatkan pertempuran yang tidak bisa dihindari. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam isi ceritanya, bro. Scene dibuka dengan dialog tentang peperangan di lautan yang tidak terhindarkan dan pengiriman suplai barang pada negara sahabat, dan hal ini telah merenggut hampir 3.000 jiwa angkatan laut. Terpantau konvoi dengan nama HX-25 dengan tujuan Liverpool, Inggris, dengan 37 pasukan dan suplai perbekalan yang dikawal oleh 4 buah kapal perang, Dickie, Harry, Eagle, dan dipimpin oleh Greyhound. Suplai ini harus secepatnya sampai ke Inggris, dan karena kapal-kapal ini akan menuju ke celah Atlantik, maka mereka tidak akan bisa dilindungi oleh pesawat perlindungan udara. Akhirnya, mereka masuk ke dalam celah Atlantik dan sudah 3 hari melewatinya. Pun demikian tidak ada masalah. Kapten Ernest berkoordinasi dengan Charlie bahwa kondisi aman dan kapal masih berjalan tepat di jalurnya. Namun setelah kapten menuju anjungan, dikabarkan bahwa kapal Harry dan Eagle keluar dari jalur konvoi kurang lebih selama 2 jam. Kapal utama konvoi menyampaikan informasi lewat sandi Morse bahwa ada transmisi Jerman yang masuk dengan jarak 10 sampai dengan 20 mil, yang mana diperkirakan itu adalah U-boat. U-boat itu sendiri adalah sebuah kapal selam. Sang kapten memerintahkan kepada semua kapal pengawal untuk kembali pada jalur konvoi karena ada kontak dengan musuh. Siaga tempur pun langsung diumumkan oleh kapten kepada seluruh awak kapal guna mengejar U-boat tersebut. Para awak kapal langsung bersiap perang dan cepat menempati pos masing-masing. Charlie ada di bagian radar juga menyampaikan bahwa dia dan timnya menemukan U-boat dalam radarnya. Nampak U-boat itu muncul ke permukaan untuk mengisi ulang oksigen. Kapten Ernest memerintahkan kepada Charlie untuk memperkirakan di mana lokasi pasti U-boat, dan Charlie akhirnya menghitung di mana kira-kira letak koordinat U-boat dan kapan mereka akan bertemu. Setelah diketahui koordinatnya, Kapten langsung menuju ke lokasi tersebut supaya bisa melihat langsung dan mengeksekusi kapal selam musuh. Di sisi lain, petugas sonar masih kehilangan kontak dengan U-boat. Kapal selam musuh ini bisa saja berbelok menjauh atau mungkin mematikan mesinnya sehingga tidak terdeteksi oleh sonar. Dari informasi ini, Kapten Ernest tetap bersiaga dan memantau kondisi sekitar. Dan benar saja, tiba-tiba sonar menangkap pergerakan U-boat di jarak 900 meter dari Greyhound. Kondisi ini menjadikan awak kapal begitu tegang namun tetap bersiaga. Kapten memerintahkan untuk berbelok kanan dengan kecepatan standar. Para kru nampak tegang dan bingung mengapa kapten malah berhenti mengejar U-boat. Ternyata itu adalah teknik pengalihan supaya kapal selam itu mengira Greyhound tidak mengejar mereka. Setelah beberapa saat, petugas sonar sudah memastikan lokasi U-boat. Maka, sang kapten langsung memberikan perintah untuk melakukan pengeboman ke laut. Kapten pun keluar untuk memastikan pengeboman itu berhasil atau tidak. Setelah dipantau, ternyata tidak ada tumpahan minyak atau puing-puing kapal. Hingga beberapa menit kemudian, ada awak kapal yang berteriak bahwa ada minyak dan puing-puing yang berjarak 450 meter. Kapten Ernest memastikan dengan melihat sendiri dan menyampaikan bahwa mereka berhasil mengalahkan U-boat itu. Para awak kapal begitu bergembira terkecuali kapten, karena walaupun musuh, dia tetap bersimpati karena mereka juga manusia. Sesaat setelah mengalahkan kapal selam Jerman, para kru dikagetkan dengan munculnya suar di belakang konvoi, dan kapal dagang Yunani Despotiko telah terbakar menjadi korban torpedo U-boat. Kapten memerintahkan kepada kapal milik Amerika Serikat yang bernama Cadena untuk menyelamatkan orang di kapal Despotiko. U-boat langsung melakukan serangan torpedo pada Greyhound. Namun serangan itu gagal karena Greyhound langsung melakukan manuver sebelum torpedo menghantam. Nampak 6 kapal selam Jerman menunjukkan diri. Sang kapten dan Charlie berpikir bahwa musuh mungkin serigala yang siap menerkam secara berkelompok, dan malam hari adalah waktu yang tepat karena sulit bagi kapal untuk melihat lokasi pergerakan musuh. Malam pun tiba dan suhu udara menjadi sangat dingin. Tentunya, awak kapal menjadi sangat kedinginan dan beberapa alat penting di kapal juga kena imbasnya. Secara tiba-tiba terlihat suara bahaya yang ditembakkan karena ada kapal konvoi yang diserang musuh. Kapten Ernest dengan teropongnya melihat kondisi dan benar saja, ada kapal selam yang muncul di permukaan.
Petugas sonar juga mengabarkan bahwa ada kapal selam lain yang muncul dan mendekat. Kapten memerintahkan untuk membombardir musuh dengan bom air sesuai dengan lokasi yang tertangkap melalui sonar kapal dengan melemparkan tabung gas yang bisa berputar di air seperti kincir air. Hal ini membuat berkurangnya amunisi bom air yang sangat penting untuk melawan U-boat. Tak selang beberapa lama, muncul suar kembali dan lagi-lagi kapal selam Jerman menembak sebuah kapal yang diketahui bernama Southland, kapal perbekalan Amerika Serikat. Hal ini sontak membuat kapten dan kru terdiam, tidak bisa melakukan apa-apa. Kapal selam Jerman yang dikenal dengan Grey Wolf menyadap saluran kapal Greyhound dan mengancam akan menenggelamkan semua kapal konvoi yang dipimpin oleh Greyhound. Tentunya ini semakin membuat pusing semua awak. Serangan kapal Jerman malam itu begitu sangat garang dan agresif. Pada pagi harinya, disampaikan bahwa selain 5 kapal konvoi yang telah hancur, juga ada 2 kapal rusak. 23 orang selamat dan setidaknya ada 210 orang yang tewas. Kapten terlihat melamun setelah menerima laporan ini. Kapal Jerman saat itu kembali beringas dengan menembakkan sebuah torpedo menuju Greyhound. Namun tetap saja bisa dihindari oleh Greyhound. Kapal Dicky bekerja sama dengan Greyhound untuk melumpuhkan kapal selam Jerman. Serangan demi serangan dilakukan baik Dicky maupun Greyhound. Baku tembak pun terjadi. Baik Dicky dan Greyhound berada dalam kondisi yang dekat dengan kapal selam musuh. Hal ini menyebabkan artileri tidak bisa menjangkau sasaran dengan benar. Sesaat Greyhound pun tidak bisa menembak musuh karena Dicky berada di jalur tembakan. Kapten Ernest otomatis menunda serangannya, tapi sebuah rudal mengenai Greyhound di dek kiri hingga menyebabkan kebakaran. Setelah kapal Dicky menjauh dari jalur tembakan Greyhound, akhirnya kapal Jerman dibombardir hingga meledak. Kerusakan Greyhound karena rudal musuh ternyata menyebabkan 3 buah awak kru gugur. Hal ini membuat kesedihan bagi awak kru yang lain. Dalam kondisi yang berat ini, sang kapten memerintahkan untuk melaksanakan upacara penghormatan terakhir pada 3 kru tersebut. Sesaat kemudian, kapal pengawal Eagle telah tertembak torpedo musuh dan mengenai ruang mesin utama hingga menyebabkan kebakaran besar. Eagle sudah tidak bisa diselamatkan. Saat ini tinggal Greyhound, Harry, dan Dicky, kapal pengawal yang masih tersisa. Kondisi saat ini masih 14 jam menuju bantuan udara dari Inggris, waktu yang sangat lama untuk bertahan dari perang yang berat ini. Kapten yang menyadari bahwa kondisi sudah sangat tidak memungkinkan, maka memutus Charlie untuk mengirimkan pesan kepada Angkatan Laut Inggris untuk meminta bantuan dengan segera. Akhirnya Inggris pun menjawab bantuan itu dan diterjemahkan oleh Charlie yang ternyata itu adalah titik koordinat di mana lokasi itu akan ditempuh hanya dalam waktu 4 jam saja. Saat ini kondisi Kapten Ernest begitu kelelahan. Sudah lebih dari 3 hari dia tidak istirahat. Ditambah Grey Wolf, kapal selam Jerman yang terus mengancam lewat radio dan akan menghancurkan seluruh konvoi. Jerman langsung meluncurkan 2 buah torpedo menuju Greyhound, dan dengan arahan kapten, Greyhound melakukan beberapa manuver hingga berhasil menghindari 1 torpedo. Di sini Greyhound sempat bersinggungan sedikit dengan torpedo lainnya. Untungnya, torpedo itu tidak meledak. Benar-benar hoki yang sangat luar biasa dan di luar nalar. Gantian sekarang Greyhound menyerang kapal musuh, di mana saat itu kapal selam Jerman mencoba untuk menyelam, namun kena serangan oleh Greyhound hingga tidak bisa melakukan penyelaman. Akhirnya kapal selam pun muncul di permukaan. Kesempatan itu digunakan Greyhound untuk melakukan penyerangan secara penuh, dan jelas saja kapal selam musuh langsung meledak hancur berkeping-keping. Tak selang beberapa lama, saat itu muncullah kapal selam Jerman yang kedua. Kapal selam ini sudah siap membidik Greyhound. Dan ternyata Greyhound berserta rombongan konvoi telah sampai di perlindungan udara Inggris. Nampak pesawat perang Inggris yang bersiaga membantu Greyhound dari atas. Kapten memerintahkan melakukan tembakan manual ke kapal selam Jerman untuk menandainya sehingga bisa menjadi target bagi pesawat untuk menyerang. Pesawat pun langsung mengerti dan langsung membombardir lokasi di mana kapal selam berada. Setelah perjalanan panjang kurang lebih 48 jam ini, Kapten Ernest begitu tenang karena sudah ada bala bantuan dari udara. Nampak dari lautan, kapal perang HMS Diamond milik Inggris juga siap membantu perjalanan konvoi. Dari sini kapal HMS Diamond akan mengambil alih pengawalan konvoi dan memerintahkan kapal Greyhound, Dicky, dan Harris untuk pergi menuju pangkalan Angkatan Laut Londonderry. Sesaat kemudian terlihat kapal konvoi utama bersorak memberikan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada Greyhound karena sudah dikawal dan selamat hingga sampai ke Inggris. Adegan pun ditutup dengan scene kapal Greyhound, Dicky, dan Harris yang meninggalkan konvoi menuju pangkalan Angkatan Laut Londonderry. Dan berakhirlah alur cerita film Greyhound ini, bro. Sebagai informasi bahwa selama pertempuran di Atlantik, lebih dari 3.500 kapal yang membawa jutaan ton kargo tenggelam.
72.200 awak kapal telah kehilangan nyawa selamanya. Film ini mendapatkan rating sebesar 7 di IMDb. Namun kalau saya akan memberikan nilai 7,5 lah, karena akting dari pemainnya dan efek yang sangat luar biasa. Semoga kalian semuanya bisa terhibur dengan konten ini. Kritik dan saran kalian bisa langsung ditulis di kolom komentar ya. Jangan lupa bantu kami untuk bisa mengembangkan channel ini dengan komen, like, dan subscribe. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton konten kami dari awal sampai akhir. Apabila ada penyampaian yang kurang oke, kami mohon maaf. Dan sampai jumpa di konten kami selanjutnya.